Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Marlince Kabanya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Koperasi Malang. Sebelumnya saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Ibu dosen Vera Eka Ramadhani yang telah memberikan tugas ini sebagai tugas UAS, yaitu membuat video. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang aggregate planning dan pola produksi dari manajemen operasional. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama ada apa sih pengertian dari aggregate planning? Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dalam perencanaan aggregate? Bagaimana memvariasikan tingkat persediaan? Bagaimana memvariasikan jam kerja? Dan bagaimana memvariasikan tenaga kerja? Apa sih aggregate planning itu? Aggregate planning adalah sebuah pendekatan dan proses untuk menentukan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu menghubungkan antara perencanaan jangka pendek dan jangka panjang kurang lebih 3-1 tahun yang mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan kesediaan. Kemudian yang kedua ada strategi perencanaan aggregate. Strategi perencanaan aggregate diperlukan untuk menghadapi permintaan yang tidak tetap atau fluktuatif yang mengakibatkan beban kerja tidak tetap. Dalam kondisi semacam ini diperlukan perencanaan dengan mengatur variabel-variabel yang dapat dikendalikan agar tetap diperoleh biaya minimal dan hasil yang optimal. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan aggregate yang dibedakan dalam dua opsi atau pilihan, yaitu yang pertama ada opsi kapasitas atau capacity optis, yaitu melakukan pengaturan terhadap tingkat yang ada dengan cara yang pertama, variasi tingkat persediaan atau changing inventory levels. Pada strategi ini, tingkat produksi dibuat tetap. Kelebihan produksi saat pemeliharaan rendah disimpan sebagai persediaan untuk menutup kekurangan produksi saat permintaan tinggi. Kelemahan strategi ini menimbulkan tingginya biaya penyimpanan persediaan yang meliputi sewa gudang, asuransi, kerusakan material, bertambahnya modal dan sebagainya. Kelebihan dapat terhindar dari kehilangan penjualan karena pada saat permintaan tinggi, permintaan pelanggan tetap dapat dipenuhi sehingga kepuasan pelanggan tetap dapat terjaga. Kemudian ada yang kedua, variasi jumlah tenaga kerja atau varying workforce, yaitu bila permintaan tinggi dilakukan pembahasan tenaga kerja atau varying, sedang saat permintaan rendah dilakukan pengurangan tenaga kerja atau layoff. Biaya yang muncul meliputi biaya pengadaan tenaga kerja dan pasangan bagi tenaga kerja yang diberhentikan. Kemudian yang ketiga ada variasi jam kerja atau varying production rates through overtime or idle time. Strategi ini mempertahankan jumlah karyawan tetap pada tingkat produksi tertentu. Bila permintaan naik, maka dilakukan jam kerja lembur atau overtime untuk meningkatkan produksi, sedangkan bila permintaan turun, dilakukan pengurangan jam kerja atau undertime. Strategi ini mempertahankan jumlah karyawan tetap pada tingkat produksi tertentu. Bila permintaan naik, maka dilakukan kerja lembur atau overtime untuk meningkatkan produksi, sedangkan bila permintaan turun, dilakukan pengurangan jam kerja atau undertime. Dan kesimpulan dari materi ini adalah perencanaan aggregate atau aggregate planning atau penjadwalan dengan peraturan kualitas dan waktu produksi pada jangka menengah biaya antara 3-18 bulan ke depan. Di
menggunakan perencanaan agregat mencerminkan strategi perusahaan dalam pelayanan kepada pelanggan, tingkat persediaan, tingkat produksi, jumlah karyawan, dan lain-lain.